Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana cara menghadapi orang yang meremehkan kita, ya. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya, ya, webinar Unlimited Success. Gimana cara kamu bisa sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya banyak pengalaman dan relasi. Ya, kamu bisa join di hari Minggu 5 Februari 2023 dari jam 8:30 sampai 8:30 malam via Zoom meeting. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Kamu akan belajar tentang 5 langkah proven mewujudkan impianmu, lalu cara mengatasi rasa takut gagal, tidak percaya diri, dan minder yang menghambatmu untuk sukses, serta gimana cara membangun support system meskipun kamu saat ini berada dalam lingkungan yang toksik. Kamu bisa daftar sekarang, silahkan klik link yang ada di deskripsi, ya. Oke, mari kita bahas tentang gimana caranya menghadapi orang yang meremehkan kita, ya. Jadi, orang meremehkan kita itu semua di luar kendali kita, ya. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk mereka bisa mendukung kita atau mensupport kita kayak gitu. Mereka meremehkan kita, itu semua hak mereka, karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Nah, menyadari hal itu di mana kamu tidak bisa mengontrol, ya, respon orang lain atau perilaku orang lain, berarti sekarang tinggal kamu hanya bisa mengendalikan dirimu sendiri, ya nggak? Secara logika kan begitu. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, ya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Jadi, fokusnya bukanlah gimana cara kita bisa mengendalikan atau mengubah orang lain dari yang pesimis untuk mendukung kita menjadi dukung kita. Bukan itu. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita merespon terhadap apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Kalau misalnya orang lain mendukung kita, oke, mungkin positif. Kita menerimanya pun juga dengan positif gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata respon atau orang mengatakan kepada kita hal yang kurang positif atau hal yang negatif atau meremehkan atau pesimis kepada kita. Nah, ini ada dua pilihan dan ini saya pelajari dari guru saya Pak Tung Semoringin. Yaitu adalah ketika kita diremehkan, ada dua pilihan kita. Yaitu kita mau tertekan atau tertantang, ya. Kalau kita tertekan, diremehkan, kita malah drop, kita malah down, kita nggak bisa berkembang. Tapi kalau kita tertantang, kita justru mencari cara untuk bisa membuktikan kepada dia bahwa dia salah. Kita buktikan bahwa kita itu mampu. Itu semua berada dalam tangan kita, ya. Saya sering ketemu sama orang yang sama-sama mendapatkan hasil yang sama, misalnya sales, belum berhasil jualan gitu, tapi dia merespon dengan hal yang berbeda. Yang satu menganggap bahwa dia memang nggak bisa jualan, tapi yang satunya lagi menganggap bahwa ini adalah pembelajaran penting buat dia untuk kedepannya jadi jauh lebih baik. Dan akhirnya, meskipun kejadiannya sama, tapi kalau direspon dengan yang berbeda, hasilnya pun juga jadi berbeda. Sales pertama akhirnya tambah down, tidak ada yang bisa dicapai, tapi sales kedua justru dia bisa bangkit dan bisa menghasilkan jauh lebih banyak, ya. Jadi tergantung kita mau tertekan atau tertantang. Jadi dalam hidup saya pun juga sering gitu ya menerima hal tersebut, dan itu hal yang wajar. Kayak dulu misalnya saya masih inget banget tuh, saya lagi main basket terus kayak diledekin karena tubuh saya nggak tinggi-tinggi amat kayak pemain basket, diremehin kayak, yakin kamu bisa main basket kayak gitu. Dan itu ditanya sama guru saya sendiri gitu. Dan pasti ada sedikit rasa diremehkan, kecewa, tapi itu tidak menghentikan saya justru tertantang. Saya akan buktikan saya bisa main kayak pemain NBA, dan setelah itu saya langsung nonton video NBA. Saya dulu beli kaset VCD, pinjem VCD-nya teman tentang NBA, saya pelajarin gerakan-gerakannya sampai akhirnya saya bisa jadi juara basket waktu itu, jadi kapten dan jadi juara basket. Dan di momen itu saya buktikan bahwa saya bisa berhasil gitu. Saya bisa jadi kapten, jadi playmaker di sana, mengatur tim saya untuk akhirnya bisa jadi juara, ya. Di profesional pun juga sama. Saya waktu itu pernah ketemu sama salah satu expert di bidang HR atau human resource. Saya ngobrol dan di situ saya masih ingat ketika saya sebenarnya udah pernah ketemu beliau kayak gitu. Terus ketika saya sapa lagi, "Halo Pak," gitu ya. "Saya Andreas yang dulu pernah Bapak ajar dulu ketika kuliah di Surabaya," kayak gitu.
Terus dia kayak meremehkan gitu, kayak ngelihat saya, oh kamu yang mahasiswa saya waktu itu ya, yang di Surabaya itu ya, dengan mimik wajah yang kurang enak dan meremehkan. Ya, seakan-akan waktu itu menyampaikan ada pesan yang tersampaikan dari gerakan tubuhnya bahwa, oh kamu murid saya, kayaknya waktu yang saya punya ini lebih baik ketemu sama orang yang jauh lebih penting, kayak gitu. Karena dia setelah lihat saya kayak mengernyitkan dahi terus akhirnya hanya sekedar say hi terus pergi kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak beliau gitu. Dan saya punya pilihan untuk merespon menjadi tertekan atau tertantang. Tapi saya memilih tertantang. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa menjadi expert di bidang HR gitu. Karena salah satu pekerjaan utama pekerjaan utama saya saat ini tuh di bidang HR. Jadi saya akan buktikan kayak gitu. Dan itu semua kembali ke kita jadi ya. Ingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain ya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita merespon, terutama kalau kita lagi diremehkan, kita mau milih untuk tertekan ataupun tertantang, itu pilihanmu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.